Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik ya biar jari saya kelihatan, kan saya seragam. Soalnya kalau di bawah nggak kelihatan. Ya, saya mendapat judul dari teman ketua panitia, stunting dan kegawat daruratan. Terus terang saya bingung. Ketua panitianya Dr. Dominikus bilang, stunting tuh menurut saya rasanya tuh nggak pernah gawat darurat. Tapi terus ya sudah pokoknya stunting dan kegawat daruratannya. Mudah-mudahan ini masuk akal. Nah. Jadi saya kalau Anda pasti sudah pernah dengar stunting karena Anda kan generasi milenial ya. Tapi kalau zaman kita dulu ya nggak ada kuliah stunting itu. Kita stunting tuh nggak ada tuh rasanya. Saya kenal stunting itu setelah saya spesialis anak. Nah, kita itu istilah stunting itu menjadi trending topik itu kira-kira mulai tahun 2007-an. Jadi pada waktu itu WHO membuat WHO Growth Standard 2006. Lalu kami banyak yang dilatih dan kami diyakinkan bahwa ini adalah growth reference yang terbaik. Jadi semua anak di dunia itu tumbuhnya kalau dia itu diberi makan dengan baik dan sebagainya itu harus sama dengan pertumbuhannya anak-anak yang dipakai menjadi sampel oleh WHO. Jadi WHO mengundang banyak orang dari Indonesia dan kita diyakinkan bahwa ini growth standar yang terbaik dan kemudian dipakai oleh Kemenkes. Pada saat yang bersamaan Kemenkes juga membuat riset kesehatan dasar 2007. Lalu Anda tahu ceritanya ternyata tahun 2007, 2010, 2013 ternyata 30% anak Indonesia balita itu pendek. Ini menurut Riskesdas 2007, 2010 dan 2013. Dan kalau dilihat itu enggak berubah ya, prevalensinya ya 36,8, 37,2 sekitar segitu terus padahal 2007 ke 2013 itu kan berapa tahun? 6 tahun. Kita enggak berubah. Ya segitu-gitu aja. Sehingga dan 2008 itu muncul kita turun sedikit 30%, 30,8. Jadi kan pemerintah panik kan. Sekarang ini kan menurut Anda semua program itu bagaimana menanggulangi stunting. Apalagi dokter-dokter ini yang terutama yang bertugas di puskesmas dan sekitarnya itu pasti tahu tentang stunting. Yang bertugas di rumah sakit dengar dari televisi. Ya kan? Nah, perhatikan ya, istilah yang dipakai Riskesdas. Mereka selalu mengatakan pendek dan sangat pendek. Ya, Riskesdas selalu menggunakan istilah pendek. Sementara koran, TV, politisi, pejabat pemerintah menggunakan istilah stunting. Bedanya apa? Kembali lagi, mengapa kita kok takut kepada stunting? Jadi pemerintah kan yang di TV-TV itu selalu penanggulangan stunting, prioritas nasional penanggulangan stunting. Kenapa kita takut kepada stunting? Karena katanya menurut penelitian itu orang yang stunting itu berkaitan dengan prestasi pendidikan yang lebih buruk, lama pendidikan yang lebih rendah. Maksudnya lama pendidikan yang lebih rendah itu bukannya cepat lulus, tapi misalnya SD udah putus sekolah itu kan cuma 6 tahun, SMP itu cuma 9 tahun. Artinya begitu. Artinya dan pendapatan sebagai orang dewasa yang lebih rendah. Itu katanya UNICEF. Nah, sekarang apakah pendek sama dengan stunting? Saya pernah menyarankan kalau pendek sama dengan stunting, tes masuk perguruan tinggi cukup diukur tinggi badannya. Begitu tinggi badannya di bawah level tertentu nggak diterima, karena itu stunting. Dan katanya penelitian orang stunting itu lebih bodoh, ya kan? Anda setuju? Ya kan? Jadi ini adalah definisi stunting menurut WHO. Silahkan dibahas. Stunted growth reflects a process of failure to reach linear growth potential as a result of suboptimal health and nutritional conditions. Dan kalau UNICEF
below -2 standard deviation from median height or age of the reference populations. Ya, ini bisa dilihat di website mereka. Sehingga keywordsnya itu adalah kegagalan mencapai potensi tingginya sesuai dengan populasi rujukan yang dipakai. Dan penyebabnya adalah suboptimal health and nutritional condition. Ya, ini yang paling penting, yang nomor 5. Jadi bedanya antara stunting dengan pendek itu mungkin kalau pendek itu di bawah linear growth potential dan lebih pendek dari rata-rata populasinya, tetapi yang terang kalau pendek itu tidak ada hubungannya dengan suboptimal health and nutritional condition. Jadi sebetulnya saya mau mengatakan kalau memang ada masalah ini jelas ada masalah. Tapi kalau hanya pendek karena kebetulan orang tuanya pendek, sekitarnya pendek, itu ya mungkin ya hanya pendek, so what? Ya. Jadi, nah ini saya ambil dari presentasinya Prof. Damayanti Syarif. Apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang atau malnutrisi kronis, mungkin akibat kurang makan, ya, atau kebutuhan nutrisi yang meningkat akibat kondisi kesehatan yang suboptimal. Jadi kalau cacingan, malaria kronis dan sebagainya itu ya mesti aja pendek karena stunting, maksudnya antara yang dimakan dan yang digunakan karena sakit-sakitan misalnya TB misalnya ya, demam, subfebris itu kan energi expenditure-nya tinggi sehingga balance-nya itu relatif tidak menguntungkan. Nah, sehingga untuk kalau kita mendapatkan pasien yang kita duga stunting, itu yang penting harus Anda lihat adalah apakah dia itu kurang makan ataukah kebutuhan nutrisi yang meningkat. Kurang makan mungkin sangat miskin, mungkin sangat bodoh, mungkin sangat tidak peduli, mungkin anaknya tidak diinginkan dan sebagainya. Atau kebutuhan nutrisi yang meningkat, mungkin penyakit kronis, mungkin karena diare atau sanitasi yang buruk, mungkin karena infeksi yang dapat dicegah oleh imunisasi. Tapi kalau dokter-dokter ini tugasnya di daerah yang relatif kaya, pikirkan kemungkinan yang lain, misalnya congenital heart disease. Lihat apakah cyanosis, pasang stetoskop apakah ada bising. Mungkin dia karena chronic kidney disease, lihat apakah ada odem, lihat urinnya ada proteinuria atau hematuria. Talasemi, hepatomegali, splenomegali, anemi, sirosis hepatis, ikterus. Mungkin RTA, ini RTA agak susah ya. Biasanya kalau ada anak dengan failure to thrive, salah satu yang kita pikirkan RTA itu renal tubular acidosis, tapi biasanya sih sudah dirujuk ke center ya. Mungkin penyakit metabolik yang lain atau mungkin penggunaan steroid. Jadi kalau kita melihat anak yang pendek dan kita menduga dia stunting, nah mungkin dipikirkan ini. Nah, jadi pendek dan stunting, pendek itu banyak. Tapi di antara yang pendek mungkin ada yang stunting. Tapi tidak semua anak pendek itu stunting, ya. Jadi kita kan dokter, jadi kan harus bisa membedakan. Kita kan tidak hanya belajar mengukur tinggi badan, kita belajar juga mendiagnosis. Jadi dari sekian pasien Anda ada yang, oh ini pendek tapi anaknya baik-baik saja, oh ini pendek tapi mungkin ini stunting. Nah, saya akan menunjukkan suatu kasus ya. Siapa yang tidak bisa baca KMS? Itu kan pelajaran dokter toh, kalau nggak bisa itu kan nemen. Nah, Anda lihat garis titik merah ini, apa interpretasinya? Berat badan anak tidak naik ya, karena ini kan sumbu umur, ini sumbu berat badan ya. Kalau berat badan tidak naik, itu kira-kira kenapa? Bisa saja anak itu berat badannya tidak naik
karena dia mungkin kurang makan sehingga dia kurus. Tetapi kalau Nikam sini tak ya, sama Dini. Kira-kira berat yang mana? Kira-kira berat yang mana? Ya kira-kira sama kan, jadi terima kasih. Jadi anak itu bisa berat badannya tidak naik karena dia tidak bertambah tinggi, tapi bisa juga berat badannya tidak naik karena dia tidak bertambah gemuk. Karena itu bahkan WHO sudah bilang KMS itu hanya untuk kader. KMS bukan keputusan untuk melakukan tindakan. Dokter harus menentukan anak ini tidak naik berat badannya. Apakah karena anak ini tidak bertambah tinggi ataukah anak ini tidak bertambah berat, tapi tingginya naik ya. Jadi ada kemungkinan bila berat badan tidak naik itu karena dia tidak bertambah tinggi badannya. Nah, jadi sehingga kalau dia KMS-nya tidak naik, kita harus melihat di grafik tinggi badan terhadap umur. Saya rasa di banyak kartu buku KIA sekarang ada, apakah dia tinggi badannya tidak naik. Ya. Sekarang kapan kita menyebut anak itu pendek? Ini bukan stunting ya, ini urusan pendek. Kalau dia tinggi badannya di bawah minus 3 standar deviasi di sini, apakah dia pendek? Anda punya tuh di buku KIA, di plot, tinggi badannya di bawah minus 3 atau di bawah minus 2, apakah dia pendek? Ya, dia pendek. Apalagi kalau orang tuanya itu posisinya di sini. Artinya orang tuanya ini adalah rata-rata tinggi badan orang tuanya. Tinggi ayah ditambah tinggi ibu dikurangi 12 kalau anak laki-laki atau ditambah 12 kalau anak perempuan dibagi 2. Nanti kita predicted adult heights. Jadi kira-kira potensi tinggi genetik kira-kira berdasarkan tinggi orang tua kira-kira di sini, ya dia pendek. Tetapi kalau orang tuanya di sini, saya terus terang, anak ini dirujuk dari dokter dengan keluhan pendek. Datang dengan orang tuanya, dua-duanya pendek. Ya sudah, itu berarti menunjukkan bahwa itu memang putranya, ya toh? Masa ya gimana? Ya toh kalau ketinggian malah nanti ragu-ragu, ya. Maka itu salah satu, kita sebagai dokter juga harus realistis ya. Kadang-kadang saya juga harus bicara kepada pasien juga, ya kira-kira memang karena nyontoh ibunya, nyontoh bapaknya, gitu kan normal ya. Tetapi bila Anda mendapatkan pasien dengan keluhan pendek atau Anda ukur dia pendek, tadi ingat yang harus Anda singkirkan pertama kali adalah stunting. Karena apa? Karena stunting tadi berkaitan dengan kognisi yang lebih rendah dan jadi stuntingnya ada banyak masalah ya. Terutama yang paling ditakutkan bahwa anak yang stunting itu lebih bodoh. Bahkan ibu-ibu aja banyak yang tahu, banyak yang khawatir. Saya terus terang, karena saya endokrin, banyak pasien yang dirujuk ke saya itu karena orang tuanya panik, anak saya kok stunting. Saya terus terang hanya berusaha mencari pertama adalah betulkah dia stunting ataukah dia hanya pendek. Kalau pendek pun saya juga harus mencari apakah mungkin orang tuanya juga karena pendek juga. Tapi yang penting untuk Anda adalah menentukan dia stunting atau bukan stunting. Ya. Nah tadi harus dicari kira-kira kurang makan apa enggak, ya ditanya makannya apa ya. Kemudian apakah ada kemungkinan penyakit, apakah dia sering diare, apakah kemungkinan dia cacingan, apakah dia
mungkin alergi makanan yang berat sehingga semua makanan nggak boleh dimakan karena kalau makan itu alergi, akhirnya anaknya nggak mau makan atau punya penyakit yang lain. Itu yang harus dicari. Nah, sehingga ini anak ini pendek, apakah dia stunting? Nah, yang kunci, saya beri kuncinya, lihat berat badan terhadap tinggi badan. Seperti tadi, kalau seperti dokter Rustikawati tadi, ya, mungkin kalau waktu dokter Rustika balita, tinggi badannya mungkin di bawah. Tetapi apakah berat badannya terhadap tinggi badannya normal? Mungkin malah agak di atas. Nah, kalau Anda mendapatkan anak, tinggi badannya pendek, berat badan terhadap tinggi badannya normal, apakah disarankan untuk memberikan makanan tambahan? Jelas enggak kan? Nah, nanti kan jadi pendek gemuk, ya. Jadi inilah bahayanya memberikan makanan tambahan kepada anak yang tidak stunting. Jadi Anda harus pastikan dulu stunting atau bukan. Kalau stunting oke, Anda lakukan sesuatu. Tapi kalau stunting biasanya seharusnya tinggi badan per umur rendah dan berat badan per tinggi badan juga rendah. Kalau tinggi badan per umur rendah, tapi berat badan per tinggi badan normal atau gemuk, hati-hati. Ya. Ini adalah penelitian yang dikerjakan tahun 2006 di, ingat saya di Spanyol kalau nggak salah ya. Kita tahu salah satu risiko pendek adalah KMK. Small for gestational age. Bayi yang lahir kecil itu cenderung pendek. Banyak usaha yang dilakukan oleh dokter-dokter dan orang tuanya untuk membuat anak itu catch up growth. Jadi menjadi lebih tinggi. Salah satu yang diberikan adalah memberikan nutrisi lebih banyak. Nah, bisa kita lihat pertumbuhannya. Jadi ternyata anak-anak small for gestational age yang diberi makan banyak untuk berusaha mengejar anak-anak yang SMK, appropriate for gestational age, itu masalahnya adalah lean mass-nya naik. Lean mass itu otot dan tulang, tetapi yang lebih naik adalah fat mass-nya. Jadi rasio fat mass per lean mass-nya tinggi sekali. Hati-hati berhadapan dengan bayi-bayi yang lahir kecil. Jangan diberi makan kebanyakan, nanti mereka itu calon-calon penderita obesitas dan serangan kardiovaskular disease dan lain-lain. Kami sekarang beberapa sudah mulai mencoba meniru penelitian ini. Jadi anak bayi-bayi prematur, SGA dan kita ikuti, kita nilai body composition-nya, terutama fat mass terhadap lean body mass-nya. Dan semua menunjukkan kalau kita tidak hati-hati, kita hanya menambah fat mass-nya. Ya. Nah, kemudian juga kadang-kadang ya ini mungkin panjenengan pengalaman sebagai dokter, anak-anak yang kecil itu kalau ditanya, kadang-kadang makannya memang tidak banyak. Tetapi kenyataan memang makin tinggi seseorang, metabolic rate-nya itu makin tinggi. Sehingga mungkin anak-anak yang kecil itu berusaha atau dia merupakan mekanisme pembelaan dirinya supaya tidak gemuk itu dengan makan tidak terlalu banyak. Jadi makan itu bukan kualitas yang penting, tapi bukan kuantitas yang penting, tapi kualitinya. Jadi mungkin ada yang dengar, oh dia itu pendek karena kurang zinc. Tanya aja pasiennya. Kalau pasien itu paling tidak sehari sekali itu makan telur atau ikan atau daging atau apa, itu jelas nggak mungkin kurang zinc. Karena apa? Zinc itu adalah bagian dari tubuh kita, salah satu katalis untuk enzim. Sehingga kalau dia makan makanan protein hewani, paling enggak sekali sehari, itu tidak mungkin dia kekurangan zinc. Ya. Jadi kalau anamnesis makanan nggak usah detil-detil jumlahnya berapa, dihitung kalorinya, yang penting kualitasnya kira-kira masuk apa enggak. Saya terus terang sering pasien tuh pendek,
Kalau saya tanya makan, minum susu Bu, oh tiap hari, makan telur, oh sehari 2 kali. Ya, itu jelas bukan stunting ya terus terang. Nah, dan ini juga data Riskesdas menunjukkan bahwa anak yang pendek dan gemuk itu 7% dari total seluruh anak Indonesia, sekitar 7% ya, ini angkanya hampir sama, yang oranye ini jauh lebih banyak daripada anak yang pendek dan kurus, cuma sekitar 2%. Sebagian besar anak pendek itu pendek dan normal, 27%. Jadi sebetulnya yang harus diobati oleh para dokter itu adalah anak yang pendek dan kurus. Yang ini nih jangan diberi makan, ya. Maksudnya jangan diberi makan berlebih, maksud saya. Nah, jadi take home message-nya, stunting merupakan penyebab perawaan pendek yang penting karena stunting dapat mengakibatkan gangguan perkembangan kognisi. Membedakan stunting dari penyebab perawakan pendek yang lain sangatlah penting. Yang kedua, salah satu parameter penting untuk membedakan stunting dari penyebab perawakan pendek yang lain adalah parameter berat badan terhadap tinggi badan. Anak pendek kurus harus menjalani pemeriksaan menyeluruh untuk menyingkirkan stunting. Ya, kita kadang-kadang menyebutnya failure to thrive. Yang memberikan tata laksana perawakan pendek yang kurang tepat, seperti memberikan tambahan makanan untuk anak yang bukan stunting, sangat berisiko merugikan anak tersebut di kemudian hari, karena anak pendek lebih berisiko mengalami obesitas dengan asupan gizi berlebih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.